Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Gunbar MNJ Official, kanal pembelajaran dan main bareng by Hobi Management. Sistem Informasi Manajemen, materi ketiga, pertemuan keempat, bersama saya Arifyansyah Saputra. Kita akan coba membahas tentang bab ini, yakni menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Baik, apa saja yang akan kita bahas ke depan? Yang pertama, kita akan membahas tentang arti penting dan keuntungan dari perdagangan elektronik. Kemudian yang kedua, intelijensi bisnis atau business intelligence ya. Kemudian yang ketiga, sistem interorganisasional dalam sistem informasi manajemen. Kemudian yang keempat, strategi business to consumer atau business to consumer. Kemudian yang kelima, langkah-langkah dari e-commerce itu sendiri. Kemudian yang terakhir, kita akan coba membahas bagaimana menggunakan internet. Sebelum kita membahas tentang bab-bab yang tadi, kita akan membahas tentang bagaimana perdagangan elektronik itu sendiri. Penggunaan komputer untuk memfasilitasi operasi perusahaan biasanya dimanfaatkan oleh yang pertama dari pihak internal, dari divisi keuangan, pemasaran, manufaktur, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pihak eksternal, jelas kita akan butuh yang namanya konsumen atau pelanggan, kemudian supplier atau pemasok, pemerintah, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke yang pertama, yakni tentang arti penting dan keuntungan dari perdagangan elektronik. Kita akan coba bahas dulu tentang manfaatnya. Manfaat yang pertama, perdagangan elektronik itu jelas untuk meningkatkan pelayanan khususnya kepada pelanggan. Kemudian yang kedua adalah peningkatan hubungan dengan pemasok atau supplier dan komunitas keuangan. Kemudian yang ketiga, peningkatan laba atas investasi pemegang saham dan pemilik. Tapi jelas pasti ada kendala yang akan terjadi ke depan. Yang pertama, biayanya mahal. Kemudian untuk tingkat keamanannya rendah. Kemudian yang ketiga, ketidaklengkapan atau ketiadaan perangkat lunak. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang intelijensi bisnis. Nah, apa itu intelijensi bisnis? Nah, di sini suatu aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Nah, kemudian basis data eksternalnya itu apa? Nah, basis data eksternal yakni sejumlah perangkat atau website yang menyediakan basis data komersial yang meliputi informasi semua subjek. Contoh kata di sini kita bisa klik www.lexinexis atau www.reuters.com. Kemudian tentang search engine atau mesin pencari, di sini adalah suatu program komputer khusus yang menanyakan satu kata atau kelompok kata kepada pengguna yang dicari. Nah, di sini teman-teman sudah lebih paham karena kita menggunakannya setiap hari, yakni yang pertama www.google.com atau www.yahoo.com. Baik, kemudian selanjutnya kita akan membahas yang agak sedikit rumit, yakni tentang sistem interorganisasional atau IOS dan Electronic Data Interchange. Nah, di sini definisi dari IOS itu sendiri adalah terdiri dari dua atau lebih perusahaan sehingga mereka berfungsi sebagai sistem tunggal untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kriteria perusahaannya itu apa? Nah, perusahaannya jelas itu merupakan sebuah perusahaan yang memiliki sekutu dagang
kemudian sekutu bisnis, dan yang jelas mereka adalah suatu aliansi bisnis. Kemudian manfaat dari interorganisasional itu yang pertama efisiensi komparatif, kemudian yang kedua adalah kekuatan penawaran. Nah, efisiensi komparatif itu apa? Nah, efisiensi komparatif bisa dibagi menjadi dua, yakni yang pertama efisiensi internal, yakni perbaikan dalam operasi perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua efisiensi interorganisasional, yakni perbaikan-perbaikan yang diperoleh melalui kerjasama dengan perusahaan lain. Nah, selanjutnya manfaat EIS yang kedua adalah tentang kekuatan penawaran, yang mana kekuatan itu terdiri dari yang pertama fitur-fitur yang menarik, kemudian yang kedua menurunkan biaya yang berhubungan dengan penelitian, dan yang terakhir meningkatkan biaya perpindahan. Kemudian jelas ada yang bertanya tentang electronic data interchange. Nah, di sini kita akan coba bahas tentang electronic data interchange versus extranet. Nah, electronic data interchange itu arti katanya adalah transmisi data langsung ke komputer-komputer dalam suatu format terstruktur yang dapat dibaca oleh mesin. Sedangkan extranet itu adalah sebuah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang manfaat electronic data interchange. Yang kita bagi menjadi dua, yakni yang pertama manfaat langsung. Manfaat langsung yang pertama adalah mengurangi kesalahan. Kemudian yang kedua, mengurangi biaya. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Nah, manfaat yang kedua adalah manfaat tidak langsung. Yang pertama, meningkatkan kemampuan untuk bersaing. Kemudian yang kedua, perbaikan hubungan dengan sekutu dagang. Kemudian yang ketiga, layanan pelanggan yang lebih baik. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat di gambar berikut ini. Baik, kita akan membahas tentang strategi business to consumer untuk e-commerce. Yang pertama kita akan bahas tentang produk digital, yang mana suatu produk yang berisi tentang produk, album, film, atau produk-produk serupa yang dapat dibeli melalui website. Contoh kata, kita bisa klik di www.sony.com atau www.itunes.com. Nah, perbedaan penjualan maya dengan campuran, yakni kalau kita berbelanja di dunia maya, perusahaan tidak mengoperasionalkan tempat berjualan secara fisik. Kemudian yang campuran di sana memiliki tempat berjualan secara fisik dan situs website. Nah, di sini untuk produk-produk fisik, barang-barang fisik tidak dapat dikonsumsi melalui web. Contoh kata adalah FedEx, kemudian kantor pos. Kemudian untuk pemerintahan elektronik, jadi di sini biasanya pemerintah kita juga sudah menerapkan hal ini. Contoh kata, untuk menetapkan pajak serta memberikan peraturan perundang-undangan dan memberikan informasi terkait kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang langkah e-commerce dan internet. Nah, kalian bisa membaca itu di buku referensi kita, yakni di Sistem Informasi Manajemen karangan Raymond dan George. Jangan lupa dibaca, dan yang penting harus dipahami ya. Nah, selanjutnya di sini adalah sedikit contoh tentang sistem informasi manajemen. Yakni yang pertama untuk situs business to business untuk global market. Yang kedua yakni situs
business to consumer, yakni Amazon.com. Kemudian untuk contoh Electronic Data Interchange set untuk transaksi pada faktur. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri dulu. Jangan lupa ya untuk like and subscribe tim teaching Sistem Informasi Manajemen melalui channel YouTube @kunbarmng official. Sampai jumpa.